Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, diksi akhlak yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia itu diambil dari akar kata bahasa Arab, yaitu akhlaq. Bentuk tunggalnya atau mufradnya adalah khuluq, yang artinya tabi'ah, tabiat, karakter, perangai, bawaan, budi pekerti, moralitas, etika. Itu sederet diksi-diksi yang merupakan transliterasi atau terjemahan dari kata khuluq. Kalau kita bedah lebih dalam, ada dua perspektif besar makna dari khuluq ini. Perspektif yang pertama memiliki tiga makna. Makna yang pertama adalah bahwa khuluq itu sesuatu yang dari sananya, sesuatu yang given, sesuatu yang taken for granted, sudah bawaan lahirnya begitu. Artinya apa? Bahwa setiap anak manusia, setiap Bani Adam itu dilahirkan dalam keadaan membawa fitrahnya masing-masing. Apa fitrah itu? Fitrah itu adalah, ada yang memaknainya suci, hanif, cenderung kepada kebenaran. Ada yang memaknai bahwa fitrah itu adalah potensi diri untuk berbuat benar. Ada fitrah itu yang memaknai bahwa kebenaran itu sendiri. Kita lihat dalam Al-A'raf 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tulang sulbi mereka, dan Allah mengambil persaksian kepada jiwa-jiwa mereka. Apa kata Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, iya benar, engkau adalah Tuhan kami, dan kami bersaksi untuk itu. Artinya apa? Seluruh anak manusia ketika masih di alam ruh itu dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperhadapkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun komitmen bersama, untuk membangun komitmen antara ruh ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa komitmennya? Bahwa kita sebetulnya sudah bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Ya, engkau Tuhan kami, kami bersaksi untuk itu. Ini yang kemudian kita sebut sebagai perjanjian primordial antara ruh setiap anak Adam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari pemahaman ini kemudian bahwa setiap anak Adam yang dilahirkan sudah beriman pada hakikatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah memiliki potensi kebenaran bahwa tiada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan ayat tadi. Ini kemudian diperkuat dengan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan hanif, dalam keadaan punya potensi kebenaran, dalam keadaan sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak siapapun dia, kapanpun dan dimanapun dia dilahirkan. Karena tidak ada dosa turunan dalam Islam. Tidak ada istilah anak haram dalam Islam.
Kalau toh dia lahir dari pasangan zina, maka yang haram adalah kedua orang tuanya, bukan anaknya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna khuluq yang kedua, bahwa watak, tabiat, perangai, budi pekerti, karakter itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau yang pertama tadi karakter itu memang bawaan, yaitu fitrah bentuknya, maka yang kedua dia dipengaruhi oleh lingkungan. Maka kelanjutan dari hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, membuatnya menjadi Nasrani, membuatnya menjadi Majusi. Artinya apa? Fa'abawahu itu artinya adalah lingkungan. Jadi lingkungan juga membentuk akhlak anak. Lingkungan ini membentuk karakter anak. Lingkungan ini membentuk khuluk anak. Di samping memang si anak Adam ini memang sudah membawa fitrahnya semenjak ia dilahirkan. Namun lingkungan juga berpotensi untuk mempengaruhinya. Kenapa di hadis menggunakan diksi fa'abawahu? Karena lingkungan pertama adalah lingkungan kedua orang tua. Sekolah yang pertama itu pada hakikatnya adalah keluarga inti kedua orang tua. Guru yang pertama dan utama itu adalah kedua orang tua. Maka ada makalah dalam Islam itu madrasatul ula, mudarrisatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Ibu itu adalah guru yang pertama. Tapi bisa kita tafsirkan lagi bahwa fa'abawahu ini bukan hanya sebatas keluarga. Ini lingkungan yang lebih luas juga mempengaruhinya. Karena tidak selamanya si anak ini hanya berkutat dalam lingkungan keluarga. Pada saatnya dia akan bergaul dengan kawan-kawan sebayanya. Pada saatnya dia akan bergaul dengan lingkungan sekitar. Pada saatnya dia juga akan bergaul dengan lembaga-lembaga pendidikan. Artinya khuluk itu di samping dibentuk secara fitrah, dia sudah bawaan dari alam ruh, namun juga ada pengaruh lingkungan yang sangat luar biasa. Yang bisa jadi lingkungan ini mengembangkan fitrahnya untuk menjadi lebih benar, menjadi lebih baik, tapi juga bisa jadi lingkungan ini justru merusak fitrah setiap anak manusia yang dibawa semenjak dari alam ruh apabila lingkungan ini tidak baik atau tidak benar. Yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bisa menjadikannya Yahudi, bisa menjadikannya Nasrani, bisa menjadikannya Yahudi. Artinya bisa menjadikannya juga ateis, bisa menjadikannya preman, bisa menjadikannya pemabok, bisa menjadikannya penjudi dan lain sebagainya. Yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Makna yang ketiga adalah khuluk itu punya dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi batin. Yang kedua adalah dimensi lahir. Dimensi batin itu seperti niat, seperti keinginan, seperti motivasi. Maka akhlak itu harus dimulai dari batin kita. Biasakan kita punya niat yang baik. Biasakan kita punya prasangka yang baik. Biasakan kita punya etos kerja yang tinggi. Biasakan kita punya optimisme dalam hidup. Akhlak itu dimulai dari batin kita. Terus dimensi yang kedua adalah lahir, dimensi lahir, yaitu berupa ekspresi, tutur sapa, tutur kata, sikap, tindakan dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tiga makna khuluk dalam Islam. Terus kemudian perspektif yang kedua atau yang terakhir adalah akhlak ini dari akar kata kholakoh. Kholak itu artinya penciptaan. Maka muncul di situ kholik, makhluk. Kholik itu berarti sang pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Kita semua ini adalah kholik. Kita semua ini adalah makhluk. Kholik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pencipta itu hanya satu. Sisanya adalah makhluk semuanya. Maka kholako itu artinya penciptaan. Apa hubungannya dengan akhlak? Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita ini diciptakan?
Apa tujuan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah hakikat akhlak juga sebetulnya. Ini bisa dilihat dalam Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Berarti tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan manusia diciptakan. Cuman dalam kehidupan sehari-hari kita sering mereduksi makna dari ibadah itu sendiri. Seolah-olah ibadah itu hanya sebatas ibadah mahdhuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat 5 waktu, seperti zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Padahal ibadah itu dimensinya lebih luas karena ada ibadah ghairu mahdhuh. Seluruh aktivitas manusia di muka bumi ini yang tujuannya adalah untuk memakmurkan bumi, yang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia dan alam semesta, maka itu juga ibadah nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mahasiswa mencari ilmu di kampus dalam rangka melaksanakan perintah Allah, utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi, yaitu kejarnya ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Maka itu juga ibadah. Ketika kedua orang tua di rumah bermata pencaharian, berdagang, bertani, berkebun dan lain sebagainya dalam rangka untuk ngasih nafkah anak istrinya, ngasih nafkah atau membiayai anak yang sedang menuntut ilmu, itu juga ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ngasih nafkah keluarga itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga membiayai anak-anak kita yang sedang mencari ilmu, itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dilarang meninggalkan generasi yang lemah. Artinya kita harus meninggalkan generasi yang kuat. Kuat imannya, kuat akidahnya, kuat ilmu pengetahuannya, dan kuat kesejahteraannya. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kepada Allah agar sekiranya kita meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Artinya kita harus meninggalkan generasi yang kuat di belakang kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, berkah untuk kita semua. Syukran wa dumtum fil khair wal barakah wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.